Mohon izin lepas masker ya Bapak Ibu. Mari kita panjatkan pujian kepada Guru Agung kita Buddha Gautama. Namo tassa bhagavato arahato sama sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato sama sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato sama sambuddhassa. Selamat pagi, selamat hari Minggu Bapak Ibu sekalian. Hari ini kita akan sama-sama belajar selama 1 jam ke depan mengenai suatu tema ya yang sangat umum sebetulnya, yaitu kebahagiaan. Ya, mungkin Anda sudah bosan ya. Wah, semua romo, semua pembicara agama gitu ya, para suhu, para bante juga ngomongin kebahagiaan. Tapi ya seperti biasa, kalau dari saya usahakan sesuatu yang berbeda dari yang lain. Ya, topik yang sama, tapi mari kita review kembali apakah cara-cara kita memaknai kebahagiaan, mencari kebahagiaan, ya, mendapatkan kebahagiaan bagaimana mungkin berbeda dari yang lain, ya. Jadi jangan bosan, karena saya percaya bahwa tema kebahagiaan ini menurut survei adalah tema yang paling laris, Bapak Ibu. Ya, kalau temanya kedukaan, kematian itu pada orang-orang pada nggak mau. Padahal saya paling seneng ngomong kematian sebetulnya, kedukaan. Seperti Buddha mengajarkan kan ajaran pertama beliau di Kebarangan Suciwan adalah hidup adalah duka, ya. Nah itu. Tapi kalau diomongin duka-duka terus, wong hidup saya sudah duka toh mau. Kok diomongin duka terus ya bosan gitu kan ya. Ya. Duka itu Anda sudah pandai lah ya, sudah punya pengalaman masing-masing gitu ya. Kalau dibahas terus ya pusing gitu ya. Nah, mari kita sekarang mencari yang lebih terang-terang sedikit ya, yaitu kebahagiaan. Ya, tapi ini beda. Karena saya akan membahas dari 2 sisi. Yang pertama dari sisi seorang psikolog dari Amerika yang sangat terkenal, yaitu Mr. Abraham Maslow. Pernah dengar ya? Maslow, teori Maslow, piramida atau hierarki kebahagiaan versi Maslow. Beliau ini seorang psikolog yang sangat terkenal mendunia, hidupnya kira-kira 100 tahun yang lalu. 1908 lahirnya ya, 116 tahun yang lalu gitu ya. Dan meninggalnya sebelum saya lahir. Saya lahir tahun 71, beliau meninggal tahun 70. Jadi saya nggak sempat ketemu, tapi belajar dari buku-buku beliau. Sampai detik ini, teori kebahagiaan versi Abraham Maslow ini masih dipakai di dunia-dunia barat. Nah, itu psikologi barat. Nah, saya akan membahas dari sisi filsafat timur, yaitu dari Buddha Dharma. Ya, kita cocokkan gitu ya. Kita kontrakan bahkan. Cocok apa enggak cocok? Atau bedanya ada di mana? Siapa lebih benar? Atau dua-duanya mungkin benar? Atau dua-duanya salah mungkin? Ya, kita review bareng-bareng ya. Oke, sebelumnya saya akan jelaskan dulu. Jadi Maslow ini seorang psikolog ya, sangat pandai sekali. Mungkin psikolog paling terkenal di dunia, salah satunya adalah Maslow ini. Beliau membuat satu teori yang disebut sebagai hierarki kebahagiaan. Hierarchy of happiness. Ya, kalau Anda lihat di Google gitu, Anda bisa dengan mudah mendapatkan misalnya Maslow gitu aja ya, Google image. Image-nya keluarnya hierarki kebahagiaan bentuknya piramida. Piramid. Tapi sebetulnya bentuk piramida Maslow ini salah Bapak Ibu. Kan saya sudah cek, hierarki itu artinya apa? Hierarki itu artinya adalah undak-undaan. Kayak gini tadi itu hierarki. Saya mau naik ke sini ada tangganya, undakannya gitu. Nah, ini berjenjang. Jadi jenjang kebahagiaan, tingkatan kebahagiaan, tahapan kebahagiaan. Nah, tapi digambar piramid karena zaman orang barat kan taunya ya piramid begitu ya. Untuk menuju ke puncak sana kita harus manjat atau menek gitu ya. 1, 2, 3, 4. Nah, menurut beliau ada 5 tangga atau jenjang kebahagiaan. Orang itu nggak mungkin bahagia, kata beliau, nggak mungkin bahagia nomor 5, kalau nomor 1 aja nggak bisa. Nggak mungkin sampai nomor 3, kalau nomor 2 belum dilewati. Begitu. Jadi harus urut. 1 dulu, happy, cukup, puas, baru naik level 2, level up lagi 3, 4, dan puncak ya, to the max ya. To the max-nya adalah wow, apa itu kebahagiaan tertinggi? Ya, tapi beliau bukan agamawan ya. Jadi tentu ya enggak bisa berharap wah nanti tertinggi adalah surga atau nirwana ya, enggak. Ini adalah ilmu sosial, psikologi manusia duniawi. Ya. Nah, jadi begitu. Nomor 1 apa sampai nomor 5. Nah, itu. Ya, jadi kalau dibolak-balik bagaimana, Pak? Saya maunya happy nomor 4 dulu. Nah, ini enggak bisa, sulit.
Karena harus 3 dulu gitu ya. Tapi saya kebetulan sudah bisa nomor 5 kok, tanpa harus lewat nomor 1. Itu too good to be true. Terlalu indah untuk jadi kenyataan. Ketoknya mungkin deh. Kalau dibilang munafik nanti dia marahkan gitu kan. Nah, gitu ya. Jadi ini sangat realistik. Karena sangat cengli, sangat nalar, maka bisa mengglobal sampai 100 tahun. Nah, kan saya mau berusaha menguji kembali. Nah, ajaran Buddha Dharma apa? Ada kurangnya kok sampai Maslow lebih terkenal daripada Buddha dalam hal kebahagiaan. Nanti dulu. Mungkin karena kita kurang ngulik-ngulik kitab suci Tipitaka aja. Jadi kita nggak tahu bahwa, Buddha ajaran kebahagiaannya ternyata, wow. Nah, gimana ya? Mari kita compare satu demi satu. Para anak tangga kebahagiaan ini. Saya lepas kacamata ya, soalnya ini aneh, mata orang tua kan kalau lihat dekat kan cetol, kalau lihat jauh tuh nggak kelihatan. Ya, ini sudah hilang semua. Wajah-wajahnya semua sama. Tidak boleh membedakan kan ya. Yang cantik, yang ganteng, semuanya kelihatan sama gitu loh. Saya hanya bisa lihat orang cantik dan orang ganteng aja sekarang. Yang tidak cantik, yang buruk rupa nggak ada di mata saya. Oke, jadi nomor 1 dulu ya. Level 1. Maslow mengatakan, ya, kalau kita mau bahagia, ya, pertama level 1 harus kesehatan. Sehat, ya. Harus sehat dulu nomor 1. Kalau kita tidak sehat, kita mau punya duit miliaran pun ya, percuma, ora iso happy. Cek enggak tuh? Ya kan? Kalau misalnya begini Bapak Ibu, saya sering tenis, olahraga tenis. Baru semalam saya bicara sama keluarga saya. Teman-teman tenis saya itu orang tua-tua, umurnya tuh 70-an, ada yang 76, masih pada bisa tenis. Kalau Handaka baru 51, ya paling hebat kalau di klub itu saya, paling muda soalnya kan. Tapi saya kagum dengan mereka, para orang-orang tua ini. Kenapa? Orang kaya-kaya? Oh bukan. Ya orang kaya itu berkah, ya. Datangnya tuh selalu pakai mobil Mercy, BMW, Alphard gitu ya. Pokoknya udah ada mobil, mereka tuh ada 8 orang tuh mobilnya semua 8 mobil mewah semua. Tapi kan ini showroom mobil mewah tuh udah ternyata lapangan tenis gitu ya. Nah, begitu. Ya, tapi saya tidak iri dengan kekayaan mereka, dengan mobil mewah mereka, dengan rumah hebat mereka. Yang saya iri dari mereka apa? Ini om ini umur 76 kok masih bisa tenis dengan lincah. Nah, saya tuh kadang-kadang mikir, merenung ya. Ya, kagum gitu, gumun gitu. Aku sendiri 25 tahun kemudian belum tentu bisa main tenis lagi. Ya toh, bahkan belum tentu masih hidup. Ya toh? Jadi kagum saya bukan dengan kekayaan mereka, harta mereka, no. Tapi dengan kesehatan dan ketangkasan mereka, dengan semangat kehidupan mereka. Atau mungkin Anda punya orang tua, papa mama udah 80 tahunan, tapi mungkin sudah ada senang olahraga. Nah, itu dia. Ya kasihan gitu ya. Ini mereka hebat gitu loh. Biarpun tenisnya kalah sama saya, tapi saya kagum sama mereka gitu. Nah, ini contoh. Jadi ngobrol-ngobrol sama mereka gitu ya. Mereka selalu bilang, Handaka, kamu masih muda, jaga kesehatan. Siap om gitu ya. Ya, tapi kan saya harus cari uang om. Uang mah gampang lah itulah. Ya kan? Dulu kan mentang-mentang udah kaya gitu kan ya. Enggak. Ya uang tuh dicari sampai cukup. Tidak perlu sampai lebay, hyper gitu ya. Mengorbankan kesehatan, mengorbankan keluarga, mengorbankan apalagi cari uang, mengorbankan hoping ciak kuping. Aduh tuh, itu tidak sesuai dengan dharma semua. Ya, dharma itu alam, tidak sesuai dengan hukum alam. Ya. Jadi yang penting kamu tuh nomor 1 kesehatan. Kalau kamu sudah kehilangan kesehatan, baru kamu tahu nyahuk, orang Sunda bilang. Tahu lu sekarang. Kalau ditukar 10 miliar, orang tua dapat 10 miliar, mendingan dia kehilangan 10 miliar tetapi penyakitnya sembuh. Saya pernah tanya banyak orang. Kan masih sehat. Nah, masih sehat itu orang sering take for granted, menganggap remeh, menganggap sudah semestinya. Aku olahraga sehat toh. Loh, sehat itu berkah utama loh. Apa buktinya? Nah, sekarang kita cocokkan dengan guru kita, Buddha. Buddha mengatakan di dalam Dhammapada, kitab suci, Dhammapada tahu ya? Ada di punggung masing-masing kok itu kok. Bisa dicek kalau saya salah gitu ya. Ada kan kita Dhammapada kecil itu. Itu yang kecil Bapak Ibu ya. Kalau Bapak Ibu mau cari versi besarnya, kemarin saya baru selesai mencetak Dhammapada. Bukan cuma, ini berapa halaman kok? Dhammapada merah itu. Berapa halaman kira-kira aja?
171. Saya cetakannya halamannya hampir 1.500 halaman. Saya baru terjemahkan selama 2 tahun, baru jadi kemarin. Tebelnya tuh segini. Wow tuh karena belum lihat. Kalau sudah lihat, Mbak bawa, wow berat banget gitu ya. Dibaca gini enggak enak banget, kalau itu kan enak ya. Di handbook gitu ya. Itu bacanya harus ditaruh tuh satu-satu begini, berat banget. Saya pikir sinting juga saya menjeman begini ya. Anda jangan tiru kesintingan saya. Cukup Anda membaca saja. Kalau mau dapat kontak Ehipasiko, nanti kita kirimin ke rumah masing-masing. Ya, tebel gitu. Saya pikir tadi mau saya sumbangin sini daripada tipis gitu ya. Oh, tapi ya nanti apa ya jebol itu kodanya itu ya. Lebay ya. Nah, kalau mau itu udah pada paling lengkap di dunia, paling paling komplit lah. Biasanya ada di Indonesia itu yang ada kata-kata atau penjelasan arti cerita latarnya itu yang versi abridged itu apa? Ringkas, versi ringkasnya. Dikompil ringkas-ringkas. Kalau ini versi full, complete version, ya. Komplit jadinya memang wah paling tebal banget di dunia gitu. Tapi saya puas banget bisa mempersembahkan kitab suci Tipitaka ini dari bahasa Pali ke bahasa Indonesia. Tapi saya tidak boleh senang dulu Bapak Ibu, karena ini baru satu. Total kan saya mau terjemahkan 34 judul seluruh Tipitaka. Baru jadi satu Romo? Enggak, sudah jadi 14. Lumayan, ya ini salah satunya. Sudah terbit berapa? 8. Ya sudah terbit 8. Cara dapatnya gimana? Ya kontak WA Ehipasiko. Cari di website atau di IG. Ya, gratis kok semuanya, tinggal kasih alamat, saya kirimin. Ya, oke. Jadi kembali ke Dhammapada 204. Buddha tuh mengatakan Arogya Paramalabha. Apa artinya bahasa Pali ini? Ya, Arogya itu artinya itu kesehatan. Parama itu paramon. Paramon itu ya melampaui gunung. Ya, Paramount, ada Paramount Picture, tahu kan? Paramount Picture tuh kalau lihat film Avatar gitu ya, Paramount Picture gitu ya. Ini tuh dari bahasa Sanskerta, dari bahasa Pali. Paramount dari Parama. Parama artinya itu melampaui gunung, ya seperti yang beyond gitu, beyond. Ya, jadi Arogya itu kesehatan. Kesehatan itu adalah sesuatu yang melampaui, yang paling tinggi, ya. Laba. Laba itu artinya apa? Laba itu perolehan. Kalau bisnis ngomongnya cuan, laba, profit. Jadi cuan atau perolehan tertinggi, ya, dan disebutkan di nomor 1 kalimat pertama adalah kesehatan. Sehat nomor 1 kata Buddha, titik, dah gampangnya itu aja. Arogya Paramalabha. Dulu ketika saya masih lebih muda, saya skip aja hal semacam ini. Udah tau lah, nggak usah diajarin. Sehat nomor 1, ya kan? Tapi makin saya tua, saya makin menghayati, makin sadu terhadap kalimat sederhana itu. Memang betul sih. Saya sudah mulai lemah, tidak sekuat dulu penglihatannya, jalannya, olahraga sedikit pegel-pegel semuanya, gampang masuk angin, ya kan? Ya jadi mulai ngerasain bener sih Buddha itu bener. Kalau harus bayar berapapun demi sehat, enggak masalah. Ya, istri saya meninggal 2 tahun yang lalu karena kanker. Waktu itu ya cari penyembuhan ya, tapi kata dokter sudah nggak ada harapan lagi, tinggal paliatif ya, tinggal tunggu hari aja. Waktu itu ya saya pikir ya kalau saya bisa bayar ya 20 miliar aja dan sembuh, saya mau. Jangan 20 miliar, saya jual semua aset Roma, harta, semua perusahaan saya jual semuanya, di Lego habis. Kalau laku gitu ya, demi istri saya sehat aja. Kalau bisa saya tuker, mau. Di situ saya merasa bahwa duit itu percuma seolah-olah gitu loh. Lebih penting sehat daripada uang. Tapi saya mikir lagi, saya koreksi. Kalau duit percuma lah, gua makan pakai apa? Pakai uang juga ya. Wah, berarti duit juga perlu gitu ya. Nah, duit juga perlu. Uang itu penting, tapi not everything. Money is something, but not everything. Nah, di mana letak uang sebagai sumber kebahagiaan? Kembali ke teori Maslow. Nanti ya, saya jelasin lagi. Ini pertama ini baru level 1 dulu, kesehatan. Ya, kesehatan. Jadi kesehatan tolong ya dijaga betul ya. Saya sendiri bagaimana cara menjaga kesehatan saya? Saya punya keluarga, saya punya proyek yang maha penting bagi saya, bagi Indonesia, yaitu penerjemahan Tipitaka Pali ke bahasa Indonesia yang membutuhkan waktu 25 tahun. Saya berjalan 5 tahun, kurang 20 tahun lagi. Saya pikir 70 tahun sekian saya moga-moga masih kuat, masih hidup, masih sehat. Nah, harus tidak cuma pengharapan-pengharapan kosong, mimpi di siang bolong, daydream. No, kita harus mengupayakan. Buddha mengajarkan hukum karma, sebab dan akibat, karma wipaka.
Bukan berarti wah semoga saya sehat, semoga nanti saya masih kuat, semoga saya nanti belum mati masih panjang umur. Nggak bisa Anda jadi wishful begitu aja. Hanya minta-minta itu. Semua itu karma, tergantung karma you punya. Itu apa? Diupayakan. Tapi buktinya ada teman saya atlet sehat apa mati. Ya. Itu yang olahragawan aja bisa mati muda, bisa kena kanker, kena hepatitis. Apalagi yang enggak pernah olahraga. Mikirnya ngono toh. Jangan itu yang atlet aja yang olahraga tenis seminggu 3 kali kayak Handak aja. Ubanan. Nah kalau saya nggak tenis saya lebih ubanan lagi Bapak Ibu. Mikirnya yang ke arah yang positif, yang benernya. Jangan excuse, wah ngapain kalau gitu nggak usah olahraga. Lah ngerokok nggak ngerokok ya tetap mati. Oh ya udah maksudnya apa? Yang ngerokok aja nggak masalah. Iya, tapi matinya pakai kanker, pakai ngerepoti orang lain, pakai nulari orang anak istri, ya kan, mengganggu kesehatan publik, hal macam-macam. Anda sendiri ya, keluar banyak uang demi rokok. Kalau bisa nggak ngerokok, kenapa harus ngerokok? Iya kan, nah itu pikirnya begitu loh. Soalnya orang kan coba selalu kan gitu kan ya. Ah tuh ngerokok, nggak ngerokok ya tetap mati yo. Engkong saya 90 tahun belum mati ngerokok terus padahal satu hari satu bok gitu. Engkongmu tuh 90 tahun satu hari satu pak, memang kuat paru-parunya. Tapi kalau dia nggak ngerokok, umurnya bisa 200 tahun kali. Ya tepuk tangan buat kita semua ya. Biar agak seger gitu ya. Ya jadi tolong kesehatan ya. Nah kesehatan itu 4 macam. Ini saya belajar dari mami saya. Mami saya itu saya ajak. Hari ini saya ajak. Mami angkat tangan mami. Nah, tepuk tangan dulu. Kalau ngenalin beliau tuh panggilnya begini, Mama, gitu. Tahu ya tuh ya? Langsung tahu kamu dia. Bohemian Rhapsody ya. Mama. Ya, mami saya tuh ngajarin tentang kesehatan. Ya, tapi saya kagum dengan beliau. Umur 76, hampir 80. Tapi dan makannya ngawur-ngawuran. Makannya wis ngawur-ngawuran ya. Jeruan lah gitu ya. Luaran jeruan dimakan semua ya. Yang nggak biasa kita makan pun dia makan gitu ya. Tapi masih sesehat itu gitu loh. Ya dan enggak cuma sehat ya, bergairah, semangat, masih bisa ngedance, masih bisa party gitu ya. Ya saya ikut seneng gitu ya. Yang enggak senengnya apa? Bayari dong partinya dong. Waduh, nah ini dia. Ya sekali-kali ya. Oke. Jadi saya kepengen tetap bisa sehat, semangat begitu ya, produktif di hari tua sampai tua gitu ya. Nah begitu. Mami saya mengajarkan 4 jenis usia. Wah, tapi sudah tua nih usia gitu. Jangan sembarangan ya. Saya boleh tua. Tua itu sudah pasti kata Buddha ya. Sakit tua. Belum tentu sakit pun pasti tua ya dan meninggal dunia ya. Tapi mama bilang ada jenis ketuaan ya. 1, tua secara atau umur secara historis, secara sejarah. Maksudnya apa? Maksudnya secara historis itu kamu lahir tahun berapa? Tahun 80, tahun 90, tahun 2000. Nah, sekarang umur berapa jelas ya, secara sejarahnya seperti itu ya. Yang kedua itu adalah umur fisiologis. Tadi historis, kedua fisiologis. Fisiologis itu fisik saya ngomong saya umur 51 Bapak Ibu, tapi kalau dites dengan macam-macam tuh pakai ada jam yang buat ngetes kardio segala macam ya, heart rate segala macam itu saya tuh setara dengan orang umur 30. Asik. Biasa. Si Mami bilang tepuk tangan kan. Mami umur berapa sekarang? Berapa? Sebentar lah ya. Cincai tapu tuh lah ya, tinggal dikit lah ya. Masih lebih muda daripada usianya gitu kan. Wah, biasalah orang kaya make-up lah. Skincare. Itu nanti ada ya. Nah, fisiologis. Jadi sehat itu dijaga. Ya, enggak cuma mental tapi bisa dijaga karena latihan jogging lah, aerobik, olahraga apapun, ya. Oke, yang ketiga adalah umur visualis, secara visual. Nah, tapi seperti si Mami ini. Mami umur berapa? Saya bukannya mau audit atau cek apa, bukan. Nah, orang kalau tanya mami saya tuh orang enggak percaya umurnya sampai 80 tahun. Sering kalau jalan sama saya umur 50 tahun, rambutnya putih semua begini. Dikira saya ini ya suaminya dia. Aduh, ini istrinya ya. Waduh, ini mami saya. Dia ketawa ngakak-ngakak, senang dia bangga kan. Wah, aku dianggap awet muda. Aku yang minder Bapak Ibu. Aku dianggap tua gitu loh ya. Aduh gitu ya.
Ya, ya kadang-kadang saya iyakan aja daripada berkepanjangan. Ya, terima kasih gitu demi mami saya. Dalam hati dongkol juga nih. Emang gua tua banget ya gitu ya. Saya tuh nggak tua Bapak Ibu. Kulit saya masih skincare lumayan lah ya. Tapi rambutnya nih loh Bapak Ibu. Rambut putih gitu ya. Umur 50 dikira 70 pantaran mami. Aduh, mami saya padahal hitam semua rambutnya. Ya, pantas lah jadi adik saya mungkin. Ya. Nah itu secara visual. Nah, ini bisa dijaga. Ya, umur visualnya bisa dijaga, yaitu dengan ya olahraga tadi juga membuat lebih remaja dan juga dengan skincare tentu saja. Tanya sama Ami lebih ahli ya. Ya, bagi saya bukan bagi saya. Ini ajaran mami saya. Mami saya itu kecantikan ya, ajaran kecantikan, keremajaan. Bagi mami saya itu dia bilang cantik itu berkah. Oh iya dong. Sejak lahir sudah cantik gitu kan ya. Itu berkah itu ya. Telah menanam kebajikan pada kehidupan sebelumnya, lahirnya cantik gitu ya. Tetapi menarik itu niat baik. Atraktif. Kita belum tentu cantik, belum tentu rupawan, tetapi kita bisa bersolek sehingga menjadi tampilannya menarik, enak dipandang. Ya, dengan kosmetika lah, dengan apalah bisalah. Ya, itu adalah itikat. Itu niat baik kita untuk merawat badan kita, muka kita, menghormatin orang lain. Nah, seperti itu. Betul nggak, Mam? Ya, betul aja lah ya. Sadu-sadu ya. Oh, tidak ada orang jelek katanya ya. Buruk rupa nggak ada. Yang ada hanya orang yang bisa mematut diri atau tidak bisa mematut diri. Tepuk tangan. Mam, gantian aja lah ceramahnya lah gitu ya. Aku nih grogi tuh. Ini biasa 5.000 orang udah grogi. Ceramah di depan mami sendiri grogi saya Bapak Ibu. Ini keringet dingin nih. Mana tisu? Grogi suka diaudit terus. Han, kamu tadi salah ngomongnya. Nanti di mobil dikorokin saya tuh. Kamu nggak boleh begitu ngomongnya, kurang bener nih. Aduh. Oke, yang keempat adalah usia psikologis. Maksudnya apa? Psikik. Tadi kan fisik ya, fisik, visualis, psikologis. Jadi kalau Buddha itu mengatakan bahwa kedewasaan orang tidak tergantung dari usia. Tapi tergantung dari batinnya, spiritualitasnya. Ada orang 76 tahun kayak mami saya misalnya. Tapi kadang-kadang masih seperti anak-anak. Kadang-kadang. Ya kan? Ditanya terus, apa sudah mandi belum? Gitu, udah makan belum? Kok belum bangun? Terus seperti menganggap saya itu seperti anak kecil terus gitu Bapak Ibu. Ini jadi curcol gitu ya ibu anak ya. Tapi ya saya maklum. Ya kan ya, bagaimanapun kita sudah tua begini tetap dianggap anaknya orang tua kita. Jadi kita ya maklum, bukan sabar, nggak perlu kesabaran. Memaklumi, nek udah maklum itu nggak perlu mengerahkan kesabaran. Ya ngerteni, ngerti ya memang begitu. Sampai saya meninggal atau beliau pergi itu ya nanti tetap aja beliau adalah ibu saya, ini adalah saya adalah posisinya anak. Ya udah memang dikerokin terus nggak apa-apa gitu ya. Jadi kedewasaan kata Buddha itu ada empat orang atau 4 hal yang tidak bisa kalian remehkan berdasarkan ukuran atau berdasarkan usia begitu. Apakah yang 4 ini? Ya, 4. Yang pertama adalah laut. Jangan meremehkan laut sebagai wah ini lautnya cetek. Apa cetek? Dangkal, shallow. Oh itu lautnya tuh bahaya tuh, Samudra Pasifik, lautnya dalam. Nggak ada Bapak Ibu. Sebetulnya laut itu semua di seluruh planet bumi ini lautnya sambung menyambung menjadi satu. Itulah laut. Ke laut aja gitu ya. Dekat laut sana kan ya. Nah itu jadi nggak ada istilah laut dangkal, laut dalam. Semuanya ada memang dangkal dan dalam. Tapi semuanya sama-sama berbahayanya. Ya, Anda kepleset di pelabuhan sana biarpun cuma 3 meter ya mati betulan deh. Nggak usah pergi ke Samudra Hindia sana. Itu. Nah, kemudian kedua tidak boleh diremehkan dari ukuran, yaitu adalah ular. Ular paling mematikan di dunia, Bapak Ibu, itu bukan ular piton, bukan anaconda. Tapi ular laut yang ukuran paling-paling cuma 50-60 cm segini aja. Begitu Anda kepatuk dalam waktu 1 menit, Anda nggak sempat ke hospital. Kepatuk itu sudah langsung, jangan cari dokter, jangan ke rumah sakit. Langsung berdoa, mitofo, langsung pamit-pamitan aja. Begitu kepatuk ular itu. No hope, nggak ada harapan. 1 menit kemudian Anda sudah pingsan, menit kedua Anda sudah bablas. Ya, di hutan Amazon juga banyak ya ular yang warna-warnanya macam-macam itu. Hati-hati ya, makin macam-macam warnanya makin beracun. Ya.
Kecil tapi mematikan. Saya ketemu anaconda piton, saya nggak takut. Takut juga sih, tapi nggak takut sama racunnya. Karena nggak mematikan. Ya, dan kelihatan gede. Langsung saya lari gitu kan. Kalau kecil-kecil nggak kelihatan, tahu-tahu lagi di pohon gini, tuh, waduh. Ya, sangat berbahaya sekali. Jangan diremehkan berdasarkan ukuran. Yang ketiga, kata Buddha, api. Jangan diremehkan. Api besar mungkin nggak bahaya di krematorium, api kecil nggak bisa untuk memperabukan. Harus gede, harus panas. Ya kan? Api kecil, lilin di wihara. Nah, ini dia. Ini hati-hati. Sebentar, saya cek dulu. Oke. Di Tangerang itu kebakaran gara-gara ada taplaknya sini ya. Ya kan? Di sepanjang malam ya netes, ya taplak, habis satu rumah. Berapa orang meninggal waktu itu. Di sini pandai yang bikin, ya bos pemborong kan. Tahu nih, ini harus marmer begini, aman. Kalau netes pun, ya jangan sampai dilewer loh ya. Kalau dilewer ini juga kain, karpet. Kalau perlu dikasih bak gitu ya. Kasih akrilik atau apa, diusulkan. Ya demi kelangsungan ini wihara tercinta. Ya, nah, api. Jangan diremehkan dari ukuran. Yang keempat terakhir, jangan meremehkan para petapa. Petapa itu bisa biksu, bisa pandita, bisa orang yang rajin semedi gitu ya. Kenapa? Orang muda, tapi kalau kesuciannya atau keluhuran budinya itu luar biasa, itu dia jauh lebih hebat daripada orang tua tapi masih banyak dosanya, masih banyak karma buruknya. Ya, contohnya apa ya? Buddha Gautama sendiri. Buddha Gautama kan diremehkan, balik ke istana diremehkan sama penasihat, sama spiritual kaum sidi-sidi di istananya yang sudah senior. Ini pangeran muda kita katanya sudah mencapai sesuatu, pergi 6 tahun. Sekarang balik istana. Emang dia mau apa? Mau ngajarin kita. Kita ini senior. Kita sudah jadi pendeta, dia belum lahir. Waktu dia lahir, aku yang memberkati. Ngapain dia balik ke sini kok? Kita harus dengar ceramahnya. Disuruh ceramah, tapi ya yang suruh ngumpul Bapak Siddhartha, Raja Suddhodana, penasihat istana pun ya pendeta takut juga sama duit sama sing gaji. Ya akhirnya ngumpul semua, anak gua mau pulang gitu ya. Nah begitu. Ya Buddha bisa baca pikiran. Ini dia. Keluarga saya baik, mau dengar dharma semua. Ini para pendeta-pendeta romo-romo senior di belakang itu kagak mau dengerin anak muda bicara dharma. Akhirnya Buddha membuat satu performa Twin Miracle, Yamaka Patiharya. Twin Miracle. Keluar atasnya keluar api, bawahnya keluar air, diputar searah jarum jam, kebalikan jarum jam, gitu ya. Putar-putar begitu. Mungkin ada rupangnya yang ada air dan api. Nah itu ketika Buddha melakukan Twin Miracle. Ini satu-satunya mukjizat kesaktian yang hanya bisa dilakukan oleh seorang sama Sambuddha. Arhat lain tidak bisa. Ya, nah terbukti bahwa dia memang makhluk spesial. Baru orang-orang sombong itu, oh iya, kita nggak bisa seperti dia. Mari kita dengarkan saja anak muda ini mau bicara apa. Nah itulah Buddha bilang, jangan meremehkan dari faktor usia. Tentang kedewasaan spiritual seseorang. Sadu, tepuk tangan ya. Nah, itu level 1. Kok ngelantur ya, tadi ngomong kesehatan sampai ngomong kesaktian ya. Ya itu nama, kesaktian itu bahasa Jawanya adalah kanuragan. Itu masih masalah raga, masalah fisik gitu ya. Tadi itu ya. Sekarang jadi intinya kesehatan nomor 1 lah gitu ya. Arogya parama labang ya. Nomor 2, menurut Maslow. Sekarang Buddha ngalah. Buddha nuruti Maslow aja. Maslow ngomong apa, Buddha nanti cocokin gimana. Ya. Nomor 2 adalah kalau orang mau happy, nggak cuma sehat. Nomor 2 harus punya uang, harta. Nah ini dia. Benar nggak sih? Anda sehat seperti atlet, tapi nggak punya duit. Waduh, amsyong juga gitu ya. Contoh nih Bapak Ibu ya. Contohnya atlet yang kaya raya, tapi nggak seperti Lionel Messi, Roger Federer, Ronaldo itu kan ya maha kaya begitu ya, Bocing Li kayaknya lah gitu ya. Orang nggak ngegulin kok dapat duit miliaran setiap harinya, bukan minggunya, bukan bulan, harinya miliaran loh. Nggak main pun dibayar, sakit pun cuti dibayar. Waduh asik, iya kan? Nah ini tahu namanya juara dunia lari cepat Usain Bolt yang suka begini, ya kan kuning itu ya, itu pelari sprinter terhebat sepanjang masa, ya kan? Sekarang udah pensiun. Nah pensiun, ya atlet pensiun dini ya, pada umur 38, 39, udah kuat lari, udah kalah kalau sama anak muda-muda.
Tapi kan dia ngumpulkan uang-uang hadiah, sponsor gitu ya. Dapat duitnya itu 180 miliar. Nah, di rupiah ke. Lumayan toh, katanya uang pensiun saya. Nah, dia masukin ke investasi. Ya, di apalah, Badan Keuangan Amerika sono gitu ya. 180 miliar. Kemudian tiba-tiba, ya baca di koran ada kok tuh kok. Tiba-tiba investasinya pokoknya bodong atau gimana gitu ya. Duitnya tuh raib, hilang. Saldonya dari 180 M untuk bekal pensiun dia dan keluarganya, atlet nomor 1 di dunia ini sepanjang masa tercepat, tinggal 180 juta rupiah saja. 180 juta rupiah ya dimakan setahun ya habis seperti itu ya. Langsung panik dia kan, ya tentu saja mengusut secara hukum, tapi sampai detik ini ya belum ketemu duitnya. Kasihan loh tuh loh, saya ya mengagumi beliau gitu ya, tapi wah ini hebat, tapi sehat, masih sehat, cepat, tapi tidak ada duit, langsung stres juga dia. Ya urusan hukum sekarang. Nah ini contoh. Ya kembali ke sini. Jadi Maslow mengatakan ya orang itu harus punya apa ya, kecukupan materi gitulah. Ya, gampangnya uang, harta, duit, kecukupan materi. Kalau tidak cukup materinya, mau apa-apa, tidak secure, tidak aman, keamanan materi. Beliau tidak mengatakan harus kaya raya, konglomerat, enggak. Tapi harus punya sumber finansial yang safe, secure. Ya, aman pasti dapat dan aman tadi, secure itu ya, security-nya ada gitu. Kalau kayak Usain Bolt itu kasihan, hilang gitu. Nah, suruh cari duit lagi nggak bisa, udah tua, paling jadi satpam. Ya kan kasihan banget gitu. Juara dunia terhebat sepanjang masa jadi security. Ya eman-eman gitu loh. Ya, nggak adil seperti dunia ini ya. Tapi itulah ya kehidupan, karma dan macam-macam ya. Oke, jadi kecukupan itu menjadi keamanan finansial. Ya, apa kata Buddha di dalam hal materi? Ya, di dalam Dhammapada yang sama, Dhammapada 204 itu Buddha mengatakan santuti paramang danang. Artinya apa? Santuti itu adalah contentment, kecukupan hati. Merasa cukup hatinya. Paramang itu yang lebih, ya, yang paling, ya. Dan itu santuti paramang danang. Danang itu adalah harta. Dana itu ya, dana itu harta. Jadi harta yang paling tinggi adalah kecukupan hati. Merasa cukup, tahu batasnya cukup. Buddha tidak mengatakan bahwa harta tertinggi adalah sekian miliar, sekian triliun. Harus punya istana, harus punya mobil mewah. Enggak. Itu semua serba relatif. Ada inflasi, devaluasi, ya, deflasi. Buddha nggak ikut-ikutan. Tapi yang jelas, orang paling kaya berarti adalah orang yang paling cukup hatinya. Kamu baru punya duit 10 juta kok sudah merasa cukup. Lah, bagi aku 10 juta itu cukup kok. Nah, orang cukup ya dia cukup ke. Lah menderita, orang ini biasa aja. Nah, masih bisa bahagia. Banyak loh Bapak Ibu, orang yang bisa begitu. Tapi kebanyakan nggak bisa begitu. Karena kebanyakan apa? Duitku cuma 10 juta, belum secure. Harus punya 10 M. Begitu punya 10 M, kudu punya 10 T gitu ya. MT terus. MT itu apa? Mati gitu kan. M dan T mati, ngejar-ngejar duit. Saya tuh sudah pernah bilang di sini juga atau di mana. Saya tuh sudah berhenti Bapak Ibu. Tadi kan ada tuh pembicara pemimpin kebaktian, kamu dia mengatakan, bukan Cici ini penyanyi. Tadi kamu bilang atau silakan mau ke toilet. Tadi kamu bilang kan semoga kita berhenti dari penderitaan apa gimana gitu ya. Kalimat itu ya. Berhenti menderita. Nah, itu saya suka. Ini kalimat yang bahasa Indonesia yang aneh tapi keren. Ya, berhenti menderita. Nah, sama saya mau kutip kalimat kamu tadi. Ya, saya sudah pernah mengatakan bahwa saya berhenti kepingin jadi orang kaya. I stop already my desire to be rich. Why? Bukan saya nggak punya duit, saya punya duit cukup-cukupan, pas-pasan aja lah. Udah caputo lah, gitu ya. Tapi kan umur saya masih produktif, bisa punya perusahaan, punya apalagi gitu ya. Tapi saya sudah berhenti karena tidak ada yang gratis di dunia. Kalau kamu kepengen kaya, kamu harus usaha, kerja keras, macam-macam, ya kan? Saya sudah lumayan caputo, ada duit, ya. Belum kaya raya, tapi sudah pas, ya. Nah jadi saya berhenti.
Nah itu kamu nggak ngapa-ngapain? Oh enggak, saya tuh bukan orang malas. Saya berhenti mencari uang lagi dan lagi terus sampai MT tadi dulu ya, miliar dan triliun itu saya sudah berhenti. Bukan berarti karena saya sudah punya berapa triliun, enggak. Tapi sampai mati pun kita enggak akan pernah berhenti, enggak pernah cukup. Saya berhenti kepengen jadi orang kaya. Tapi saya gunakan seluruh tenaga, sumber daya, kemampuan saya, waktu saya untuk berkarya. Saya kaya karya, bukan kaya materi. Ya, kaya karya. Apa? Menerjemahkan kitab suci Tipitaka. Orang kaya banyak, tapi yang mau nerjemahin Tipitaka cuma satu di Indonesia. Amsyong dah gue nih. Kok enggak tepuk tangan buat saya? Iya toh, Anda cari orang kaya banyak. Ini semua wihara dibangun dari orang-orang kaya yang baik hati toh. Ya toh. Orang pintar banyak, tapi yang mau rela memberikan hidupnya untuk menerjemahkan kitab suci itu ya segini lebarnya gitu tuh kok ya sendirian. Sometimes I feel very very lonely, Bapak Ibu. Tolong temani saya lah. Oh. Ya. Oke, jadi itu tadi uang. Buddha mengatakan begini ya, mengenai keuangan gitu ya. Di dalam Anguttara Nikaya 10 Sutta 91 ada 4 sikap terhadap harta. Menurut Buddha nih ya, bukan Maslow ya. Maslow oke lah ya, mantap ya, harus secure, save uangnya ya. Buddha mengatakan 4 sikap terhadap harta. Yang pertama, kita tuh harus bisa bahagia. Harta itu adalah apa? Sumber daya untuk membahagiakan kita. Bukan untuk menjadi bos kita, tapi itu adalah budak kita, alat kita. Jadi harta dapat tuh kita punya alat, senjata. Untuk apa? Untuk bahagia. Yang pertama, kalau kita dapat duit, kita harus bisa mensyukuri. Kita cari duit, kita dapat duit kan ya. Mensyukuri, berapapun mensyukuri dengan rasa santuti, cukup hati, contentment. Ya, this is enough for me. Ya. Yang kedua, cari lagi, ya, sudah dapat duit, selain disyukuri, kita harus berani menikmati. Maksudnya piye menikmati? Anda tuh tolong jangan kikir terhadap diri sendiri. Saya punya duit nih, 10 miliar, tapi tidak punya mobil. Punyanya cuma sepeda ontel. Kenapa? Bukan karena hidup sederhana. Saya takut bayar pajak. Saya takut diaudit. Orang kaya kok takut diaudit pemerintah? Ya toh, takut bayar pajak apa? Lah ini malah jadi apa? Pengutil pajak negara. Ini bukan good citizen gitu ya. Gagah gitu loh. Memang saya dapat banyak ya, saya bayar pajaknya harus banyak. Dapat penghargaan, pembayar pajak paling taat, disiplin. Mantap itu. Bangga. Iya, saya nyumbang ke negara gitu. Yang dari pemerintah negara pun harus bisa dipercaya, jangan dikorupsi pajak-pajak kita gitu ya, sama lah gitu ya. Nah gitu. Jadi kita harus menikmati. Anda pergi, kalau lu punya duit, lu pergilah. Ya, mencari apa tuh? Wisata. Jangan awal itu apa? Eman-eman duit. Pakai duit kamu. Rugi banget loh. Lu bisa cari duit banyak ya, tapi tidak bisa menikmati. Mau makan apa aja mikir. Mau pergi ke Bali aja tuh pakai hitung-hitungan. Mau pergi ke luar negeri, kecuali nggak ada loh ya. Kalau memang ada, nikmati. Pakai sebelum kamu tidak bisa pakai lagi. Maksudnya apa? Terlanjur piansui, terlanjur sakit, terlanjur tua, terlanjur apa-apa nggak boleh sama dokter, terlanjur mampus. Lihat toh. Terus sudah gitu nyesel. Nah, engkau udah pergi kemana? Yang satu kemarin itu orang kaya, di tenis dia. Oh, saya mah 15 tahun di Amerika. Saya pernah pergi ke Yugoslavia. Keren amat. Gua nggak tahu Yugoslavia apa tuh. Itu mau cerita dia kan. Senang kan ya. Yang satu lagi, gua mah di rumah aja. Tiap hari sama istri di toko, di glodok, balik rumah, glodok sama ke tenis itu. Berapa tahun? 40 tahun saya cuma di toko, sama di rumah, sama di tempat tenis. Aduh, kasihan banget Om ini. Om ini jangan nanti mati di toko. Iya kan? Ya mati di rumah lebih bagus lah. Bisa jadi begitu. Kasihan. Ya dia bisa cari duit miliarder, mobilnya lihat Mercy, tapi tidak bisa menikmatinya. Om, kami kok bisa menikmati pakai itu Mercy? Itu mobil yang paksa beli istri saya. Saya nggak mau, menurut saya bisa buat beli toko satu lagi. Tapi pakai Mercy istri saya, biar nggak dikira orang miskin. Padahal saya nggak masalah dikira orang miskin. Aduh, kamu tuh kok nggak kuat derajat sih Om. Punya pangkat, punya derajat, tapi nggak kuat pegang derajat itu. Kasihan saya. Ya saya tidak berargumentasi dia orang tua. Ya, toh, kalau Omnya datang di sini ya tolong dengarkan ya Om ya. Karena saya panggil teman-teman yang muda panggil ke sini gitu kan.
Nah gitu. Jadi Buddha nomor 3 mengatakan 4 sikap terhadap harta. 1 bisa mensyukuri, kedua menikmati, yang ketiga tuh berani atau bisa rela membagi, membagi kepada yang membutuhkan dengan cara-cara yang bijaksana. Yang keempat, ini paling penting. Apa Mami? Berani atau bisa melepas. Melepas, let go. Jangan melekat. 4M ya. Bisa mensyukuri, menikmati, membagi, melepas. Melepas itu apa beda dengan membagi? Membagi itu versi kecilnya. Ya, nyumbang-nyumbang 10%, 20% cincailah. Tapi kalau melepas itu pada suatu hari nanti, Anda akan meninggalkan atau ditinggalkan oleh harta Anda 100%. Atau uang Anda, meninggalkan Anda, atau barang Anda, atau orang Anda. Uang, orang, barang. 3 ang inilah yang akan Anda harus lepas suatu hari nanti, cepat atau lambat. Nah, Anda ready or not ready for that, to let go of everything. Be prepared. Ya, nah itulah sikap Buddhis terhadap harta. Ya, di dalam Anggutara Nikaya 8 Sutta 54, Buddha lebih lanjut mengatakan mengenai sikap harta yang disebut sebagai sama jiwikata. Sama jiwikata, ini artinya apa? Ya, penghidupan yang seimbang. Seimbang. Buddha lebih lanjut menjelaskan, apa tuh maksudnya? Seimbang, sama jiwikata. Penghidupan seimbang. 1, tidak boros. Kedua, tidak kikir. Tidak boros, tidak kikir. Ketiga, tidak besar pasak daripada tiang. Wow, Buddha sudah ngomong seperti itu zaman dulu. Iya, bagi sekarang mungkin biasa. Tapi 2500 tahun yang lalu ada seorang di India mengatakan ekonomi rumah tangga seperti ini. Wow, luar biasa kan? Tidak besar pasak daripada tiang. Udah, ilmunya itu aja. Apakah Buddha menyuruh kita supaya hemat? Tidak. Buddha cuma bilang jangan boros. Tapi Buddha tidak pernah bilang hemat-hematlah kamu. Jangan dipakai uang kamu. Buddha bilang ke Anathapindika, juragan kaya, juragan kaya, kalau pergi tidak usah pakai gajah, jalan kaki aja. Jangan pakai kereta emas, ya. Kamu kan bisa itu pakai kereta yang buat angkutan kamu tuh, mobil pick up kamu gitulah. Nggak usah beli Fortuner gitu. Enggak, Buddha tidak pernah nasihatin. Raja, Anda itu kalau menemui saya jangan pakai atribut kerajaan mewah-mewahan seperti itu, tidak pantas. Enggak. Buddha kan bilang sama murid-murid biksunya yang cuma pakai baju rombeng, baju dari kain kafan, kain perca, itu jubah biksu ahli seperti itu. Ngambil dari mayat kuburan, ya, kuburan terbuka di India, bukan dikubur ya, pemakaman, mayat itu cuma digeledak, itu dimakan serigala, dimakan burung heron begitu ya, burung nazar gitu ya, kan jubahnya nggak dimakan, itu dipulung, dicuci terus diwenter, dikasih warna sama getah nangka, jadinya coklat-coklat oranye begitu. Itu sangat sederhana. Tapi Buddha tidak mengatakan bahwa raja juga harus sederhana seperti saya dan murid-murid biksu. Enggak, raja harus memantas dirinya sebagaimana raja. Tunggangannya, busananya, rewang-rewangnya datang itu. Itulah Buddha bilang sama murid-muridnya, biksu, para biksu. Itu raja di raja, Maharaja India Bimbisara datang dengan segala kemegahannya, dengan 500 gajah, 500 pasukan berkuda, 1000 tentara. Ya masing-masing 1 gopek-gopek kan itu ya. Nah, berserta para dayang-dayangnya segala macam dengan segala kemegahan seorang maharaja benua Jambudipa. Benua Jambu itu benua India. Oh iya, kenapa Bante? Maksudnya apa? Orang yang semewah semegah itu di dunia, itu pun mau mendatangi kita biksu-biksu miskin di tengah hutan. Tepuk tangan enggak tuh? Berarti apa maksudnya? Berarti biarpun dia sudah megah mewah, tetap ada yang kurang. Karena dia datang untuk minta nasihat sama kita. Kurang happy dia. Belum belajar teori Maslow mungkin. Atau belum belajar Dhammapada itu ya. Makanya beliau datang ke sini. Nah, mari kita bantu mereka supaya tetap mewah, tetap megah. Tidak usah seperti Jembel, mereka raja, prajurit, panglima. Tapi mereka tetap bisa bahagia dan bermanfaat bagi rakyatnya sesama semua makhluk. Nah itulah peran raja manusia dan raja dharma. Ya, ngeri ya. Serem, saya merinding itu. Jadi sejak saat itu saya kalau ke wihara selalu pakai baju terbaik saya.
Mami, baju batik bagus sekali. Mantap ya. Lebih bagus dari baju kamu, emang hal ini. Iya kan, harus gitu. Saya pakai sepatu pun ya Skechers gitu ya, nggak pakai sandal jepit biasa gitu ya. Di sini kan wiharanya ya mewah begini, ya toh. Kalau ke wihara biasa ya, ke wihara biasa itu yang duduk di bawah di sila gitu ya, saya pakai sandal jepit. Kenapa begitu? Lah kalau saya pakai Skechers diinjak-injak sama ratusan orang, Skechersku jadi kotor dan peyok. Wah, eman-eman. Lah saya pakai sandal jepit, ya toh, tak taruh situ, naik hilang juga biarin. Ben hilang yang nyumbang, anggap begitu kan. Ada yang lebih membutuhkan sandal jepit saya. Sandal jepit tapi ya sandal jepit lumayan ya, mereknya Buaya, sandal jepit Buaya gitu ya. Ada kan sandal jepit Buaya? Ada merek itu? Enggak ada merek Buaya, enggak ada, Cik. Krokodil enggak ada, krokodil merek kaos. Sandal jepit Buaya apa? Ayo, ada tahu? Kerok, nah, kerokan kalau masuk angin kerokan itu loh. Kerok krokodil. Ya lumayan, tapi pernah hilang juga, Pak. ketuker hilang. Ketuker sama orang lain. Itu cuma punya saya lebih baru, dia sudah luwes. Rugi banget saya di Tangerang itu. Ini bukan sandal saya. Orangnya mana diusut sampai lapor polisi pun enggak ketemu. Enggak lah. Tapi betul, serius itu ketuker. Akhirnya saya pakai yang lebih jelek itu. Mereknya sama, ukurannya mirip. Ya. Oke, jadi memantas diri tadi itu, ya sesuai dengan patrapnya. Kamu pedagang, kamu pendeta, busana yang pantas. Di tempat mana? Di kondangan. Masa ke kondangan pakai kaos singlet? Nggak pantas banget itu Uncle Singlet itu. Tahu Uncle Singlet kan ya? Nah itu masa ke kondangan ya, dia doang ngomel-ngomel, nggak boleh. Saya pakai jas kalau ke kondangan ya. Singletnya mana? Lihat ada. Masih Superman, Klaken gitu ya. Oke, ya jadi Buddha bilang jangan boros tapi juga jangan kikir. Jangan kikir terhadap diri sendiri, jangan kikir terhadap orang lain, ya, tidak boros. Buddha mengatakan begini, orang kaya kalau kikir itu akan mati, ya, seperti pengemis. Matinya seperti pengemis. Ya, pengemis tidak punya duit ya wajar tuh kalau mati seperti itu, kasihan. Tapi orang miskin kalau dia boros-boros, ya, matinya seperti apa kata Buddha? Saya lupa. Matinya itu seperti setan kelaparan. Nah, makhluk peta tuh setan kelaparan. Sudah miskin, tidak bisa apa-apa, mau makan pun tidak bisa, tapi lapar terus, kepingin makan apa terus, kepingin ini itu, banyak sekali kayak Doraemon. Tapi miskin. Nah, seperti itu tidak benar dua-duanya. Ya, jadi jangan kayak setan kelaparan atau jangan seperti pengemis gitu. Sesuai kondisinya masing-masing, ya, konteksnya masing-masing. Nah, Buddha mengatakan tadi itu ya, santuti paramang danang. Ya, jadi kecukupan hati itu adalah dana atau harta yang tertinggi. Nomor 3, ada 5 level ya, 5 level tangga, kata Maslow. 1 tadi apa? Kesehatan, sehat nomor 1 ya. Kedua adalah harta, keamanan harta, kecukupan ya, keamanan itu. Sama lah ya, masih resemble, masih kompatibel dengan Buddha teaching ya. Yang ketiga adalah mau lebih happy lagi, Anda tuh harus punya passion. Harus punya hasrat. Anda tuh harus mencintai, love, istilahnya Maslow adalah love. Harus punya love. Love itu cinta. Kalau hidup penuh dengan cinta, beliau pasti akan lebih bahagia daripada yang cuma sehat atau kaya. Kayak harta dalam hal dia. Tapi juga harus mencintai, kaya sesama, kaya teman, kaya saudara. Ya, hidupnya penuh dengan cinta karena dia orang yang sangat mencintai. Ya, mencintai orang, mencintai barang. Nah, ada. Mencintai orang jelas ya, mencintai sesama ya. Orang mencintai sesama pasti lebih bahagia. Satu. Tapi ada juga mencintai barang. Apa tuh? Hobi. Contohnya saya ini kolektor patung Buddha, rupang Buddha, pratima Buddha tuh saya koleksi. Ada ribuan di rumah saya. Sekali dikira wihara paling punya 10, saya punyanya 2000 patung misalnya gitu kan. Ya kan keterlaluan, tapi namanya juga hobi gitu ya. Nah, saya happy. Masalah 1 tadi kesehatan, kedua adalah keuangan, ketiga itu saya punya hobi, kumpulin barang-barang, koleksi gitulah. Ya, jadi senang tiap kali bangun tidur saya liatin, ganti-ganti tempat, kadang-kadang mikir apa lagi gitu ya, senang. Ya, nah dalam hal cinta, mari cocokkan dengan ajaran Buddha. Buddha mengajarkan ada 3 jenis cinta, Bapak Ibu. Yang pertama adalah raga, yang kedua adalah pema, yang ketiga adalah meta. Apa itu?
Cinta jenis satu ini yang paling umum, yaitu raga, yaitu cinta raga, cinta jasmani, cinta biologis, cinta fisik mainnya. Saya cinta sama pacar saya karena pacar saya cantik, seksi. Nah begitu. Wajar nggak? Wajar. Tapi yang dilihat adalah fisiknya. Tapi suatu hari Buddha mengingatkan bahwa beauty is just skin deep. Apa artinya? Kecantikan itu cuma setipis kulit, gitulah, setebal kulit. Maksudnya gimana? Coba ya, ada bintang film cantik jelita, terus kulitnya yang mulus halus itu dikeletek semuanya. Anda masih mau sama dia? Takutlah gitu. Nah itu, ya. Jadi Buddha mengatakan kecantikan itu cuma setipis kulit. Yang kulitnya dihilangin medeni, menakutkan, horor, ya kan? Nah itu lihat dengan mata yang lebih luas, ya. Jadi orang cinta raga itu hanya lihat fisik saja. Oke nggak? Apa nggak oke? Bukan oke nggak oke, wajar, lumrah. Makanya ada dari zaman Buddha pun, misalnya tokoh-tokoh yang cantik jelita gitu ya, itu kan diperebutkan banyak mertua. Oh, nggak diperebutkan banyak pemuda. Itu nomor 2. Pertama kali di India tuh nggak boleh, kamu senang sama dia langsung nembak dia kawin, nggak boleh. Harus dijodohkan orang tua dulu. Nah orang tuanya approve, oke ACC baru. Makanya yang milih ke perempuan cantik itu adalah para orang tua itu, mertua jadinya. Jadilah perempuan yang disenangi para mertua, bukan disenangi para pemuda. Kalau di India begitu, culture-nya begitu ya. Mungkin sampai sekarang agak begitu masih. Ya, nah itu, jadi ada ciri-cirinya mertua itu ya. Oh ya, gadis yang begini. Nah, tapi itu adalah cinta asmara, cinta raga begitu. Ya, cinta yang lebih luhur kata Buddha namanya adalah Pema itu artinya adalah kasih sayang seperti kita brother and sister, para sedulur-sedulur ini. Ya, kalau orang Kristen ngomongnya apa? Filia semacam itu. Ya, jadi itu kita sayang bukan karena fisik. Kita sayang sama teman kita, sayang teman, sayang saudara, kan bukan fisik mainnya. Ya, memang karena rasa sayang lebih murni, sayang sesama. Dan yang paling tinggi tentu saja adalah maitri atau metta. Bahasa Sanskertanya maitri. Maitri metta artinya adalah cinta kasih tanpa pilih kasih. Cinta kasih tanpa batas. Apamanya itu artinya itu tanpa batas. Tanpa batas. Enggak batas, oh ini sedulurku, ini bukan sedulurku, ini orang Indonesia, itu orang Yugoslavia tadi, bukan. Bukan, tapi ya memang semua makhluk. Bahkan yang hidup maupun yang sudah berlalu pun tetap kita sayangi, tetap kita kenang para leluhur kita itu. Yang manusia maupun yang hewan tetap kita sayangi. Nah itulah meta. Ya, tentu tidak tergantung dari raga. Cacat pun ya malah tambah sayang kita, kasihan. Ya. Oh, apa tuh? Alarm apa nih? Kebakaran? Mungkin apa? SMS gitu. Aduh, hari gini gitu ya. Oke, lanjut ya. Jadi itulah 3 jenis cinta menurut ajaran Buddha. Buddha mengatakan masih dalam ayat yang sama, Dhammapada 204 ini komplit banget ya. Itu mengatakan wisasa parama nyati. Nyati itu artinya keluarga. Ya, cinta kok ngomongin keluarga? Oh iya, sumber cinta nomor 1 yang keluarga. Ya, wisasa parama nyati. Artinya apa? Orang yang bisa dipercaya adalah keluarga terbaik. Mikir dulu. Terus. Ya, penjelasan. Berarti keluarga terbaik itu belum tentu saudara kandung kita ya. Belum tentu. Pembantu rumah tangga kita mungkin bisa jadi keluarga terbaik kita. Yang nyuapin kita waktu kita sakit, yang nyuciin baju kita, masak buat kita. Siapa tahu itu orang yang terbaik, keluarga the best family. Kenapa? Dia harus bisa kita percaya loh, dan harus bisa dipercaya. Kenapa? Kalau dia masak buat kita, dia kasih racun aja, kasih kotoran, langsung kita mules atau mati. Iya kan? Nah itu, makanya keluarga terbaik kita itu tidak usah jauh-jauh dulu. Orang sekitar kita, terdekat kita itulah keluarga terbaik kita.
Ya tentu kita punya ibu kandung, bapak kandung, koko kakak cici kandung, adik apa, iya. Itu juga keluarga. Tapi belum tentu. Syukur-syukur mereka juga jadi keluarga terbaik. Kenapa? Wah, saya ada bisnis sama keluarga. Oke, very good, saling percaya. Oh, saya suka wisata bareng, saling percaya. Oke. Ya itu terbaik. Syukur. Yang idealnya adalah keluarga utama ya keluarga terbaik. Itu very very strong. Ya, strong foundation in the family is the best. Tapi kadang-kadang hidup tidak selalu berjalan sempurna seperti itu. Punya adik kok nganyel ke, punya koko kok menindas, menzolimi begitu ya, buat lah gitu ya. Nah, kadang teman biasa malah jadi keluarga. Nah gitu ya, Buddha mengatakan begitu. Artinya apa? Pengertian lain adalah, nah kamu tuh jangan terlalu apa-apa tuh keluarga inti. Juga carilah keluarga baru. Siapa tahu ada keluarga baik juga di luaran sana. Tidak hanya mencintai keluarga sendiri yang kandung, yang biologis. Kata Mother Teresa, namanya sekarang bukan Mother Teresa, Santa Teresa. Santa Teresa mengatakan begini, kita semua punya pohon keluarga. Tahu pohon keluarga? Family tree, pohon keluarga. Wah, dari kecil diajarin kan, kakek, nenek, paman, bibi, ponaan, sepupu, macam-macam. The problem is, kata Santa Teresa, ya yang saya kagumi ini, the problem is, masalahnya adalah we draw our family tree too small. Kita tuh menggambar pohon keluarga kita tuh terlalu kecil. Kenapa? Cuma oma, opa, Gangnam Style. Itu aja kan? Opa Gangnam Style. Udah lupa lagu itu ya. Jadi gak lucu ya. Iya kan? Ya cuma itu, papa. Itu cuma kandung-kandung paling banter ya, sepupu, paman, bibi, uncle, omti gitu aja. Tapi lupa tetangga kita, teman di wihara, di tempat ibadah, ya, teman-teman reunian, teman-teman ngedance, teman tenis, teman main kelereng, itu kan semua bisa jadi keluarga pohon family tree kita. Include them, masukkan mereka ke dalam keluarga pohon kita. Pohon keluarga kita. Oke. Supaya tadi itu luas cintanya untuk sesama makin luas lagi, pohonnya makin gede. Nah, itulah tentang mencintai, ya, love. Kalau orang mau bahagia, kata Maslow, satu sehat, yang kedua itu punya keamanan materi, yang ketiga hidupnya mencintai, penuh kasih sayang kepada sesama. Setuju? Masih sadu dan setuju ya? Setuju, Maslow, sadu, Buddha. Masih sama ya? Yang keempat, mau lebih happy? Namanya juga manusia, serakah, sudah happy, udah caputo, udah cukup, mau gitu kan ya. Ada 5, tenang aja. Mau lebih happy, nomor 4. Kata Maslow, nomor 4, kamu akan lebih happy lagi kalau tidak hanya mencintai. Tapi kalau nomor 4, yaitu dicintai. Wow, maksudnya apa? Ya, kalau nomor 3 tadi itu, mencintai itu adalah hasrat. Punya hasrat. Kalau nomor 4 itu dicintai itu punya harkat. Esteem bahasa Inggrisnya, self-esteem, harkat, martabat. Orang yang hidupnya itu bermartabat pasti dicintai. Misalnya seorang presiden, seorang wali kota, itu kan martabatnya tinggi, status sosial, strata sosial tinggi. Pasti dia dicintai, terbukti menang pemilu. Nek election voting itu menang. Lebih tentu banyak hater juga, tapi lovernya masih sedikit lebih banyak. Ya, jadi kalau mau happy, orang-orang yang juga dicintai. Ya, apa bentuknya? Mendapat apresiasi, penghargaan, mendapatkan penghormatan, respect dari orang lain. Akhirnya apa? Mendapatkan confident, percaya diri, punya harkat, bermartabat, percaya dirinya kuat. Ya. Itu bentuk-bentuk harkat, self esteem. Di dunia barat ini sangat dipuja-puji. Semua orang ingin menjadi VIP, ada istilah VIP dari barat itu very important person. Oke? Ya itu dikejar orang, ya timur juga ketularan gitu ya. Jadi akhirnya banyak orang secara lebaynya menjadi gila hormat. Efek samping. Jadi gila cinta juga bisa, gila harta juga bisa, negatifnya. Gila kesehatan ada nggak? Ada juga orang gila kesehatan. Sudah sehat tapi lebih dari atlet. Seminggu tuh 24 kali 7 olahraga terus, lupa makan, lupa tidur. Ya mati muda juga sih dia. Nah, semua itu kalau lebay itu ora apik. Buddha mengatakan kan jalan madya, majjhima patipada.
Yaitu madhyama pratipats kalau bahasa Sanskerta. Artinya apa? Hidup itu sak madya, urip iki sak madya. Sing cukup-cukupan wae, aja lebay. Kowe mencintai tapi lebay, ya nggak happy. Kowe dicintai, mencari-cari dicintai terus, dapatnya itu gitu ya. Dapatnya malah lebay tadi itu. Dicintai. Jangan diteruskan. Ya. Nah itu. Jadi malah gila hormat. Nah, egonya main gede. Itu kelemahan yang besar sekali. Nah, apa kata Buddha dalam hal dicintai? Buddha mengatakan, orang menjadi dicintai itu baik. Tapi itu sifatnya adalah otomatis, sesuai hukum karma saja. Tidak perlu dicari-cari. Orang kudu seneng sama kamu, kudu sayang, cinta sama kamu, hormat sama kamu. Tidak perlu dicari. Nah terus gimana, kan bukanlah itu indah, dicintai, disayangi orang. Iya, saya tidak bilang tidak indah, kata Buddha. Tetapi Buddha mengatakan, kamu cukup menjaga dirimu dengan praktek dharma yang baik, dermanya yang baik, sila yang baik, bawana atau pengembangan batinnya yang luhur, otomatis kamu akan dicintai sesama. Saya pernah ditanya sama anak muda, Romo, bagaimana cara kita supaya dicintai? Cuma ada satu cara supaya kamu dicintai, yaitu apa? Nomor 3, mencintai terlebih dahulu. Otomatis dicintai. Oh, enggak setuju Romo, saya sudah mencintai orang-orang itu, buktinya mereka tidak otomatis mencintai saya. Nah itu dia. Memang hukumnya harusnya mencintai, orang yang mencintai akan dicintai. Tapi ada banyak orang-orang yang gak waras di sana itu. Sudah dibaik-baikin, malah balasnya air tuba. Jadi makanya Buddha bilang, jangan ngarep dicintai. Kalau kamu ngarep dicintai, bakal kecewa sendiri. Nah, ada orang sayang sama kamu, ya terima kasih, kangen, love you back gitu ya. Love you to the full, to the moon and back gitu ya. Bolak-balik karena per bulan katanya gitu. Ya, begitu. Jadi kata Buddha tidak ada ayat yang khusus untuk ini, tapi dalam ratusan sutta Buddha mengatakan ini nih, ada ratusan betul. Sampai satu kali saya ceramahkan khusus mengenai ini. Para biku, para perumah tangga, upasaka, upasika, ada 3 golden trap. Apa tuh? Golden trap? Perangkap emas, jebakan emas. Maksudnya gimana? Itu emas, menggiurkan, berkilauan, asik. Tapi perangkap, mematikan, tidak membawa kemajuan, menjatuhkan perkembangan spiritual. Apakah yang 3 itu? Namanya laba, sakara, siloka. Apa kui laba, sakara, siloka? Laba itu tadi cuan. Orang yang mencari cuan, ketoknya hebat, bagus, senang. Tapi hati-hati, itu bisa jadi golden trap kamu. Perangkap emas, bagaikan burung dalam sangkar, gitu kan? Dia pun sangkar ya dari emas, tapi tetap aja dia terkurung, nggak free, ya kan? Itu dia. Jadi tetap aja kasihan. Mendingan burung di alam bebas, asik. Nggak punya emas, permata, orang masalah lebih happy, ya. Nah itu laba, sakara, siloka. Perangkap emas kedua adalah sakara. Sakara itu adalah pujian. Tadi itu dipuji, wah kamu hebat, berprestasi, juara dunia. Hati-hati, terima kasih. Orang muji, ya kita terima kasih. Tetapi jangan menjadi kesombongan. Itu perangkap, hati-hati. Tidak berarti dia menjebak loh ya. Masa muji, kamu hebat ya. Padahal menjebak saya. Enggak. Saya tulus muji kamu. Tapi urusan dalam kamu harus kamu beresin. Jangan terima pujian terus kamu, wah tadi orang muji ya. Dipuji asik ya. Kok cuma dipuji ya? Kok cuma dia yang muji ya? Kenapa enggak semua satu wihara, satu kelenteng, satu kota, satu Indonesia muji saya? Itu namanya siloka. Siloka adalah sedunia, artinya seluruh dunia. Jadi apa? Pujian, fame, popularitas, ketenaran, kemasyhuran, itu bisa menjadi perangkap emas yang paling menyeramkan. Contohnya banyak selebriti Korea, Jepang yang belakangan 2 tahun ini pada mati bunuh diri gara-gara komentar-komentar hater netizen, ya kan? Kenapa? Dia merasa popularitas dia terganggu. Padahal ya, dia ganteng, cantik, kaya, go to hell lah dengan komentar-komentar para hater. Hater will always be there, gitu kan? Hater itu pembenci itu akan selalu ada. Nah terus kita nggak usah main medsos. Salah, bukan begitu. Yang suka main medsos silahkan, nggak masalah. Ya, itu dunia modern ya, nggak apa-apa medsos.
Cuman saya bilang gini, kalau saya posting sesuatu, ini bukan untuk hater saya, ini untuk lover saya. Yang seneng banyak kok. Nek sing seneng sedikit, memang saya tidak cari kuantitas kok. Saya cuma laporan, saya cuma berusaha mencontohi, menginspirasi, saya ceramah di Dharma Suka, misalnya begini, PPDS. Saya posting boleh kan? Ya kan? Banyak orang, ngapain dia ceramah di sana? Emang dia suci apa? Ya, terserah. Hater will always be there. Ya kan? Tapi banyak orang yang senang juga. Kalau nggak banyak orang senang, ya minimal saya senang. Saya sendiri juga senang berbagi. Ya, jadi labas karasiloka itu perangkap emas kata Buddha. Nah, itu nomor 4, kebahagiaan level 4. Ya. Tapi yang tertinggi untung bukan dicintai. Harus ada yang lebih tinggi supaya lebih mulia lagi. Masa kebahagiaan cuma 1, 2, 3, 4. Yang kelima terakhir, Maslow mengatakan istilahnya adalah self-transcendence. Kalau orang mau super happy to the max, orang harus mengalami self-transcendence. Apa itu? Bahasa Buddhisnya adalah melepas diri, melepas ego. Let ego go. Ya, melepas. Ego itu paling sulit dilepas, itu melepas total habis-habisan. Ya, Buddha mengatakan di dalam banyak sutta, salah satunya di Sangyutta Nikaya 7, ya, mengatakan bahwa sabe damang nalang abiniwesaya. Artinya apa? Segala sesuatu tidak layak dilekati. Ya, segala sesuatu, saya ulangi. Itu istri kita, orang tua kita termasuk. Nah, istri masa nggak boleh dilekati, nanti digondol orang lain. Nek dia bisa digondol orang lain, berarti dia sudah tidak melekat sama kamu juga. Ngapain juga dilekati? Cingri pora. Itu si fangseng sekalian aja, biar happily ever after dengan para brondong gitu misalnya kan. Iya, nek saya prinsipnya ngono toh, rasa dendam, berarti jodohmu sudah habis. Itu orang tua tidak usah dilekati, orang tua jangan dilekati, tapi dirawati. Diperhatikan, dirawati. Tapi kalau saatnya orang tua berlalu atau orang tuanya tidak sesuai kehendak kita, yo ojo gersulo, ojo marah, jangan melekat, ya kan? Tidak apa-apa. Sekali-kali harus pergi dari orang tua atau ditinggal orang tua, ya tidak apa-apa. Harus berpisah sekali-kali, satu sekolah, satu belajar, satu kerja, satu nikah, rumah tangga masing-masing, ya jangan dilekati. Tetap bisa happy, saling mengunjungi, begitu. Ya, oke. Jadi yang kelima paling tinggi itu lantai kelima itu adalah skill kita supaya happy. Yang tertinggi harus bisa tidak melekat alias melepas segala sesuatunya. Kita cari, kita kumpulkan, kita lestarikan, tapi semua ini sabe sangkara anicca. Apa itu artinya? Segala yang tersusun itu tidak tetap, pasti akan berubah, viparinama. Selalu berubah, ever change. Jadi nggak bisa, bukan nggak boleh. Memang nggak ada yang bisa dilekati. Nek kowe nggak bisa melekati sesuatu, terus kamu memaksa melekati itu, hasilnya adalah penderitaan, ladies and gentlemen. Ya, kenapa orang baik bisa menderita? Why good people suffer? Orang baik katanya kalau banyak berbuat karma baik akan dapat pahala atau vipaka, buah karma yang baik, hidupnya bahagia. Belum tentu. Kenapa? Orang baik saja tidak cukup. Orang tidak hanya cukup bajik, tapi juga harus bijak. Bajik dan bijak. Orang bajik bisa menderita. Orang bijak tidak bisa menderita. Karena dia tahu, orang bijak tahu kapan kita harus mencari, mengupayakan, kapan waktunya, konteksnya harus melepas. Saya punya prinsip Bapak Ibu. Saya sudah mengalami roller coaster kehidupan begitu deras. Up and down of life happen to me, happen to you too, I believe. One day or someday, I'll be sure. Ya, jadi ketika kita itu sedang duka, kita juga tahu, ini jangan melekati duka ini juga. Sedang nggak enak, jangan dilekati. Hidup kayak roda, terus berputar. Suatu hari pasti berputar. Suatu hari kita di atas. Ketika di bawah, jangan minder. Ketika di atas, jangan sombong. Ojo dumeh, kata Pak Soeharto. Ya, ojo gumun, ojo dumeh gitu ya. Seperti itu. Karena terus berganti, terus berganti. Ketika saat kita bahagia, kita nikmati.
Karena apa? Ini pun akan berlalu loh. Mumpung gembira, mumpung ada uang, mumpung ada tenaga, mumpung ada rezeki, nikmati. Tapi ini pun akan berlalu. This too shall pass, kata Jesus Christ. Kata Buddha apa? Ya semua ini pun, apa yang pun yang muncul akan berlalu. Ya, jadi gitu. Jadi mumpung gembira, mumpung baik-baik, nikmati. Ketika saatnya berlalu, meninggal, sakit, yang sehat jadi sakit, yang tua jadi muda. Enggak, yang tua jadi mati. Atau belum sampai tua, muda pun bisa mati. Ya, berlalu pokoknya. Ya jangan kita terlalu sedihin, jangan terlalu menderita. Itulah orang bijaksana. Tahu, ya dia berani kapan harus ngegas gitu ya, harus mengupayakan dengan segala daya, tahu juga kapan waktunya harus melepas ya sampai maksimal juga. Nah, hidup itulah itu disebut kebijaksanaan, panya. Ya, saatnya kita di bawah terpuruk, itu saatnya bahagia. Enggak mungkin. Saat terpuruk pasti sedih, pasti susah. Tetapi itulah saatnya untuk belajar dan bertumbuh supaya lebih baik lagi dan lebih baik lagi. Ya, terakhir saya tutup dengan satu renungan dari siapa ya misalnya ini Master Zen Bodhidharma Tatmo Chosu. Ya, Tatmo Chosu mengatakan, saya bulan lalu beli rupangnya Tatmo Chosu di pasar loak itu murah. Kok Tatmo Chosu hitam gelap begini kan nggak laku gitu ya, saya beli 500.000 murah. Sampai di rumah saya liatin, tak bersihin, tak cuci, ternyata ada kata-kata mutiara di situ. Wah, ini hebat nih, patung murah, ada kata mutiaranya. Apa bunyinya? Bunyinya adalah seek nothing, be happy. Wow, apa nih? Ya, artinya apa? Seek nothing, be happy. Jangan mencari apa-apa, bahagialah. Maksudnya gimana? Kalau mau bahagia, ya udah, nggak usah terlalu banyak mencari ini dan itu seperti Doraemon tadi itu. Ya, bukan Doraemon ya, seperti Nobita. Doraemon kan yang baiknya ya, yang buat sama Nobita kelakuan dia. Aku ingin begini, aku ingin begitu, banyak sekali gitu ya. Nah itu orang nggak happy. Ya, seperti Bodhidharma, udahlah, gini aja sudah baik, gini aja sudah caputo, ini sudah mayan, ya. Caputo itu artinya mayan, bahasa Jawa mayan, lumayan, ya. Jadi gitu, ya. Kita datang ke dunia ini nggak bawa apa-apa. Kita nanti berangkat lagi, avatar berikutnya, episode berikutnya, nitis lagi dari reinkarnasi apapun lagi, juga tidak bawa apa-apa. Dari apapun yang ada di dunia dalam hidup kita saat ini, semua seburuk apapun saya katakan, itu sudah cuan, itu sudah laba. Ya, lah kok saya ini belum punya mobil apa? Lah kan kamu masih punya rumah. Oh iya sih lumayan. Lah saya tidak punya rumah juga. Lah masih punya sepeda. Masih cuan kan? Dari bayi kamu tidak punya sepeda, sekarang punya sepeda. Ya kan? Lah kok tidak punya uang buat makan gitu ya, tapi masih sehat, masih bisa bekerja. Ya cari kerjaan, nanti ada yang kasih makan. Begitu aja. Jadi filosofinya selalu see always the bright side, sisi terangnya, ya, sisi untungnya, laba terus, cuan terus. Ya kenapa? Ingat, kita bayi lahir enggak bawa apa-apa, nanti pergi juga enggak bawa apa-apa. Nah, kita sekarang punya baju, punya sepatu, bisa bicara, bisa lihat, be happy, enjoy. Mumpung ya masih ada waktu, masih ada tenaga. Ya, terakhir di dalam Dhammapada 204 ada kalimat terakhir. Nibanang paramang sukang. Artinya, Nibbana adalah kebahagiaan tertinggi. Apa itu Nibbana? Nggak usah pakai bahasa aneh-aneh. Nibbana adalah yang abutang, asakatang, ajatang, yang terlahir, tak terkondisi, tak tersusun. Pusing ngomongin Nibbana, ketuhanan yang Maha Esa semacam itu. Nibbana, kata Buddha, kata Bhikkhu Sariputra, ya, Nibbana yang paling mudah adalah keadaan pikiran yang aloba, adosa, amoha. Apa itu? Tidak serakah, tidak benci, tidak bingung, tidak keliru. Kalau kita batin kita bisa aloba, adosa, amoha, itu otomatis nibbana. Bagaimana cara melatih supaya kita bisa aloba, adosa, amoha alias nibbana? Cara latihnya 3 kata Buddha. Singkat ya. Cara latihnya 3, yaitu dengan cara
menjadi dana sila bawana. Apa itu dana sila bawana? Dana sila bawana adalah 1. Murah hati. 2. Sila itu baik hati. 3. Bawana itu adalah rendah hati. Apa tadi? Murah hati, baik hati, rendah hati. Apa tadi saya ulang lagi? Rendah. Murah hati itu adalah cara atau praktek cara hidup untuk melepas. Ya kan? Melepas kepemilikan, melepas duit. Murah hatilah. Ya, baik hati, menjaga sila, tidak mengganggu orang lain, itu melepas kepentingan ego kita terhadap makhluk lain. Jangan ganggu hidup orang lain. Jangan ganggu pasangan orang lain. Jangan ganggu kepemilikan orang lain, mbok colong, mbok curi, itu jangan. Biarkan, let be, let go, let be. 3, bawana, ya, untuk rendah hati, itu untuk melepas ego. Jadi dana sila bawana, murah hati, baik hati, rendah hati, itu sama dengan melepas, melepas, melepas. Inilah dia kebahagiaan tertinggi. Nomor 5. Nibbana paramang sukang. Sadu, sadu, sadu. Yeay. Thank you. Any question? Baik, demikianlah bimbingan Dharma yang telah disampaikan oleh Romo Handaka Wijananda. Untuk masih ada sedikit waktu ya, kita akan selingi dengan sesi tanya jawab. Pertanyaan bisa disampaikan secara langsung atau melalui tulisan. Yang secara langsung nanti bisa langsung tunjuk tangan dan maju ke depan. Untuk yang ingin bertanya secara tertulis, bisa menulis di depan bangku Bapak Ibu, sudah ada kertas dan pensil, bisa menulis di situ. Nanti petugas kita akan keliling dan mengambilnya. Sambil menunggu pertanyaan yang masuk, kita akan menyanyikan satu buah lagu bersama-sama. Mari kita buka halaman 112, kita nyanyikan lagu Cinta Kasih. Hanya padamu ku kan bersujud sepenuh hatiku dan keyakinanku. Sinar wajahmu sejukkan hatiku, cinta dan kasihmu damaikan jiwaku. Dikala hati menjadi bimbang, tak berpaling darimu, lalui jalan yang penuh liku, ku genggam damamu. Hanya di dalam dirimu ku temukan cinta yang abadi, cinta kasihmu yang suci kau pancarkan kepada umat manusia. Tanamkanlah dalam diri cinta yang diajarkan Sang Buddha. Marilah kita pancarkan cinta kasih, semoga semua makhluk berbahagia. Sinar wajahmu sejukkan hatiku, cinta dan kasihmu damaikan jiwaku. Dikala hati menjadi bimbang,
tak berpaling darimu, lalui jalan yang penuh liku. Ku genggam namamu, hanya di dalam dirimu ku temukan cinta yang abadi, cinta kasihmu yang suci kau pancarkan kepada umat manusia. Tanamkanlah dalam diri cinta yang diajarkan Sang Buddha. Marilah kita pancarkan cinta kasih, semoga semua makhluk berbahagia. Oh, kini ku mengerti cinta dan kasihmu, dikala duka dan suka ku genggam namamu. Hanya di dalam dirimu ku temukan cinta yang abadi, cinta kasihmu yang suci kau pancarkan kepada umat manusia. Tanamkanlah dalam diri cinta yang diajarkan Sang Buddha. Marilah kita pancarkan cinta kasih, semoga semua makhluk berbahagia. Terima kasih. Baik, kita akan mulai sesi tanya jawab. Untuk Bapak Ibu yang ingin bertanya secara langsung, boleh langsung tunjuk tangan ya. Oh ya, silakan Pak. Terima kasih Romo. Ya, makasih. Oh, budaya. Budaya. Romo, tadi kan bicara mengenai mencari keluarga yang lain gitu ya. Ya, Itu bagaimana cara mengukurnya gitu? Orang itu Mengukur. bisa dipercaya atau enggak gitu? oke. Terima kasih. Ya, makasih. Om namanya siapa? Idris. Ya, makasih Om Idris. Ya, saya ulangi kalau bagi yang tadi belum mendengar gitu ya. Jadi kan tadi disarankan untuk terus mencari keluarga-keluarga yang lain atau melebarkan, meluaskan pohon keluarga kita. Tidak hanya mencintai keluarga inti ya. Tapi bagaimana cara mengukurnya atau indikasinya, indikatornya seseorang itu bisa dipercaya gitu ya. Ya, jadi kalau merujuk ke kitab suci Tipitaka, ya ada beberapa kriteria seorang teman yang sejati atau yang palsu, semu atau palsu. Tentu semua orang yang awalnya pasti baik-baik saja ya. Tetapi Buddha mengatakan bahwa teman bahaya, hati-hati dengan teman yang palsu itu. Karena mereka sepertinya sejati tapi palsu. Nah, salah satu ciri-cirinya adalah mereka ini semua pasti manis kok. Semua pasti manis. Apalagi kalau ngomong duit ya, semua pasti manis di depannya semua ya. Tetapi salah satu banyak yang ada. Saya lupa, ada sekitar 4 yang asli, 4 yang palsu gitu ya, lain kali. Tapi yang inti saya ingat banget itu ya, harus teruji dengan kasus dan waktu. Nggak bisa dengan kamu berkenalan, rekomendasi teman, rekomendasi pejabat sekalipun, nggak ada yang bisa dipercaya. Jangan percaya langsung pada pandangan pertama, itu tuh gegabah. Tapi harus ada case, kasusnya apa, dan waktu akan membuktikan. Waktu itu maksudnya apa? Ya kan sudah, kata Buddha itu cara paling ideal untuk mengetahui seseorang itu kalau sudah berurusan bersama, tinggal bersama selama minimal 2 tahun. Idealnya 5 tahun. Baru lebih ketahuan bahwa ini sejati atau palsu. Bisa dipercaya betul atau enggak, atau melencengkan kepercayaan. Ya, tapi tidak berarti itu mutlak. Ya, sabda Buddha itu bukan kemutlakan, tergantung konteks. Semuanya bisa berubah. Harap dicamkan, semua bisa berubah. Orang sudah kenal, jangan 5 tahun, 25 tahun, 50 tahun pun bisa berubah. Dia berubah, akunya pun berubah, sudah 23 tahun menikah misalnya, bisa cerai. Contohnya siapa? Ya saya 23 tahun, punya anak 3, kurang lama apa menikahnya gitu ya. Kurang 1, kurang bosen kali. Semua sudah baik, cuma kurang apa? Kurang bosen. Nah, mungkin ada yang bosen, mungkin ada yang merasa kekurangan atau kurang cukup. Nah, akhirnya mulai dengar-dengar akhirnya cerai.
Nah, saya ngomong, saya tuh kawin berkali-kali, cerai berkali-kali Bapak Ibu. Ada yang tahu pastilah ya. Saya nikah 3 kali Bapak Ibu. Saya cerai 2 kali. 1 cerai hidup, 1 cerai mati. Yang kanker tadi itu ya 2 tahun lalu. Nah sekarang nikah lagi. Ya, saya belum setahun nikah lagi sama Cindy itu. Mana nyonya saya? Cindy? Belum cerai kita ya. Nah itu Cindy ya. Tepuk tangan buat Madam Cindy ya. Nah ini, tapi kita suatu hari pasti cerai. Ya mungkin cerai mati atau cerai hidup tadi modusnya kan ya. Nah begitu. Nah itu jangankan teman bisnis kok Idris ya. Bahkan teman hidup pun ya bisa seperti itu. Apa saya merasa dikhianatin? Saya dikhianatin, tapi saya tidak merasa dikhianatin. Positifnya gampang aja lah, gampang. Karmanya sudah habis. Semua itu anicca, ya kan? Ya kita maklum, kita jalani di awet-awet sebaik mungkin. Tetapi kalau memang sudah konteksnya, sudah temponya, sudah kadaluarsa, ya sudah. Kita saatnya let go, melepas. Ya. Jadi saya punya prinsip begini. Jadi kata mutiara salah satu yang sering saya ulang-ulang. To live is to learn, to love, and to let go. 4L. Live, learn, love, let go. Hidup adalah untuk belajar, mencintai, dan melepas. Itulah spiritualitas tertinggi di dalam semua agama, saya percaya. Maksudnya gimana nih? Ya hidup ya, kita dapat hidup begini, kita belajar dari kecil sampai sekarang juga masih belajar banyak hal. Tapi tujuannya untuk 2. Spiritualitas itu 2. To love dan to let go. Kita belajar agama untuk menyayangi semaksimal mungkin. Tetapi karena semua ini adalah anicca wata sangkarang, ya, kita harus mampu punya skill juga untuk melepas segalanya. To love and to let go. Kalau kita hanya mencintai saja, semua kisah cinta kita, romansa kita itu selalu unhappy ending. Karena endingnya selalu bukan and they live happily ever after seperti cerita Hans Christian Andersen. Tapi selalu mati atau cerai. Hidup atau mati tadi itu. Ya kan? Susah dong. Kalau gitu buat apa kita bertemu, buat apa kita menikah? Ya bukan begitu. Kalau kita menikah untuk mencintai semaksimal mungkin. Saatnya kita berpisah nanti, kita belajar untuk melepas dengan seikhlas mungkin. Kalau enggak gimana? Menderita. Jadi kenapa saya berani nikah lagi? Udah tua berani nikah lagi. Karena saya punya, bukan cuma modal harta atau modal keberanian, atau modal cinta aja. Enough. Tapi kenapa? Karena saya punya kemampuan untuk melepas juga. Semua hubungan, relationship, itu tuh beresiko. Pengkhianatan. Itu hilang harta tuh gak terlalu sakit. Hilang kepercayaan atau hilang orang yang dipercaya itu lebih menyakitkan. Ya enggak, Kak Idris? Susah. Nah, tapi Buddha mengatakan lagi dalam sutta yang lain. Ya, ini saya kombinasi banyak sutta tadi, masalah 2 tahun, 5 tahun, masa probationnya. Itu entah pegawai, entah itu teman di wihara, teman sosial, atau keluarga. Seperti itu hukumnya. Ya, rata-rata seperti itu bisa berubah. Yang lain Buddha mengatakan begini. Kalau kita bisa menemukan satu orang saja yang sejalan, sevisi, semisi lah gitu ya, bisa dipercaya gitu ya, kamu harus jalan sama dia seumur hidup kalau perlu. Tapi, nah ini yang bagus tapinya. Kalau dalam hidup ini kita nggak ketemu satu orang pun yang bisa kita percaya, jangan khawatir, tidak usah cari-cari. Kamu hiduplah sendiri seperti gajah yang meninggalkan kawanan gajah, atau seperti raja yang meninggalkan istananya. Nah, inilah prinsip Buddhis dalam relationship. Kalau bisa dibuat baik, ya ayo paguyuban bareng-bareng. Saling sayang, saling percaya. Kalau nggak bisa, mendingan jalan sendiri-sendiri. Tapi tidak perlu bermusuhan, tidak perlu bertikai sepanjang masa. Nggak usah. Wes masing-masing tetap damai. Inilah sikap Buddhis. Ya, oke. Jangan takut untuk menjalin hubungan. Jangan takut juga untuk berpisah. Semua itu berkondisi. Selama you masih bisa dipercaya, saya percaya kamu, kamu percaya saya, ayo kongsian, gawean. Tapi kalau nggak bisa, kita juga nggak takut untuk masing-masing saja. Kecewa, sakit, sedih, pastilah. Manusia biasa belum mencapai anagami level 3 minimal. Sudah nggak bisa sakit hati gara-gara cinta. Ya, itu level 3. Ya, tapi lumrah, nggak apa-apa. Orang suci pun masih bisa sedikit kecewa atau sedih. Ya, tapi life goes on.
Ya, enggak bisa sayang sama ini, masih banyak orang lain yang bisa terima kasih sayang. Masih banyak kok orang yang bisa kita bantu atau mau membantu kita juga. Ya, don't worry kok. Ya, kriteria umumnya kira-kira gitu. Ya, dibuat kasusnya dengan kerjaan, kebersamaan, dengan selang waktu, tapi sikap mentalnya kita to love to the max. Kalau kondisi tidak memungkinkan lagi, ya to let go to the max. Ya, kira-kira gitu. Makasih, Kak Idris. Ada lagi silakan. Ada lagi yang ingin bertanya? Yang ditulis atau yang Ya. Yang tertulis ada, boleh diangkat. lisan atau tulisan? Kayaknya udah pada pinter, Romo. Iya. Sadu, saya senang. Tepuk tangan dong buat kita semua. Terima kasih untuk Romo. Ya, jika sudah tidak ada, kita akan kembali kepada Romo untuk memberikan closing statement atau ya. Saya rasa semua kalimat saya dari awal sampai akhir itu closing statement semua. Kalau ada yang nyatet ya, hampir setiap kalimat saya tuh bisa dikutip. Ya kan? Ya toh? Ya, closing statementnya nggak ada. Tapi saya rangkum review secara kilat aja yang tadi supaya lebih awet di ingatan kita. Sati itu ingatan. Saya tuh sudah ceramah begini Bapak Ibu ya, di seluruh dunia, khususnya Indonesia tuh kira-kira 5.000 event, 5.000 sesi beginian. Kalau gitu dalam 20 tahun terakhir ini 5.000 ada. Yang bikin saya senang tuh ya seperti ini, kumpul-kumpul bareng sama-sama sharing dharma. Yang bikin saya sedih itu adalah ketika bulan depan atau 2 bulan, 3 bulan lagi saya datang itu saya tanya, dulu 3 bulan lalu saya ceramah apa? Lupa semua loh, non. Saya sedih gitu loh jadi ya. Lu piye gitu loh. Minimal kalau lupa isinya, ingat judulnya. Iya toh? Nah judulnya ini hari ini apa judulnya? Tangga kebahagiaan ya. Undak-undakan kebahagiaan gitu ya. Jadi intinya gini, saya rangkum ya. Menurut Abraham Maslow, psikolog Amerika dan versi Buddha, ternyata mereka berdua ini kompatibel. Makanya Maslow yang bukan Buddhis ini pun, yang ngerti psikologi manusia, itu ajarannya, teorinya itu langgeng sampai 100 tahun lebih. Buddha sudah ngomong hal yang sama, bahkan lebih tinggi lagi, lebih luas lagi daripada Maslow loh ya. Pembahasan saya tadi versi singkatnya aja. Ya, itu makanya tahan akaliko, tak lekang dimakan waktu. Ya, 25 abad masih bertahan. Tapi Buddha juga mengatakan ini pun akan berlalu. Ya. Yang kinci samudaya damang, sabangtang niroda damang. Apapun yang bersifat muncul, semua itu bersifat berlalu. Kalau Yesus mengatakan, this too shall pass. Ini pun akan berlalu. Sama, dua guru besar itu mengatakan resemble. Maslow pun luar biasa hebat. Ya, dengan teori 5 undakan kebahagiaan. Untuk bahagia, kita harus sama-sama, 1, sehat ya. Kedua, cukup uang, cukup materi ya. Nah, zaman sekarang ya cukup ya, aman materi gitulah ya. Ketiga, harus mencintai. Keempat, dicintai. Kelima, melepas semua itu. Pas ya. Ternyata Buddha dalam Dhammapada 204 sama ngomong seperti itu, ditambah lagi yang Anggutara Nikaya, Sangyutta Nikaya banyak sekali, ya. Jadi tepuk tangan untuk 2 master ini, ya. Kita belajar banyak hari ini. ya tadi itu closing statement saya sebetulnya sudah saya sebut 4L tadi itu. 4L. Apa ingat tadi? To live dulu, live. Hidup, bayi lahiran, urip dulu. Wes urip. To live is to learn, to love, and to let go. Hidup adalah untuk belajar, mencintai, dan melepas. Itulah spiritualitas tertinggi dalam semua ajaran. Sadu. Semoga kita semua saya enggak suka bilang sabesata bhavantu sukitata. Apa sih arti sabesata bhavantu sukitata? Udah tahu semua kan? Semoga semua makhluk bahagia. Ya itu benar. Itu Buddha ngomong gitu tuh di seluruh Tipitaka tuh ya.
Cuma satu kali loh Bapak Ibu. Kita aja yang terus mengulang terus. Satu kali Sabesata Bautusata itu ngomongnya kan di Karania Metasuta itu kan. Satu aja, tidak ada duanya tempat-tempat lain. Buddha itu lebih sering mendoakan kita itu bukan Sabesata Bhavantu Sukhitata. Kenapa umat Buddha bikin spanduk Waisak di wihara Sabesata Bhavantu Sukhitata, bikin mantra-mantra Sabesata Bhavantu Sukhitata. Padahal Buddha ngomong segitu banyak cuma satu kali doang. Buddha lebih banyak ngomongnya adalah Sabesata Duka Mucantu. Apa artinya? Sabesata sama semua makhluk. Kabeh makhluk, kabeh satwa. Sabesata. Duka itu penderitaan atau duka. Mucantu itu terbebas. Semoga. Tu itu artinya semoga terbebas. Pengharapan. Tu. Kalau ti itu terbebas. Ya, jadi semoga semua makhluk terbebas dari penderitaan. Sabesata. Duka Mucantu. Kalau bebas dari penderitaan otomatis bahagia ya. Ya. Oke, terima kasih. Baik, selesailah sesi bimbingan Dharma dan tanya jawab pada siang hari ini. Kami segenap keluarga besar Wihara Puri Dharma Sukha dan umat yang telah hadir mengucapkan terima kasih pada Romo atas waktu dan kesempatannya. Boleh tepuk tangan sekali lagi ya. Luar biasa.